Hai movie lovers, kali ini kita mau membahas satu film. Film ini bergenre biografi, tapi masih layak untuk ditonton. Meskipun sekarang sudah tahun 2022. Berjudul A Beautiful Mind. Menceritakan tentang biografi dari John Nash, sang matematikawan ekonomi yang sukses dapat Nobel di tahun 1994 dan tahun 2015. Tapi tidak itu saja spesialnya. Jadi John ini mengidap penyakit halu guys. Namanya skizofrenia. Plot cerita dimulai saat John Nash muda masih kuliah di tahun 1947. John kuliah di Princeton University, jurusan ahli matematika. Teman-teman sekelasnya jelaslah orang-orang pintar. Bahkan candaannya juga pakai bahasa matematika. John sewaktu kuliah bisa dibilang sangat introvert. Di saat yang lain mempunyai geng, dia lebih suka menyendiri. Ketika yang lain nongkrong, John lebih suka mengawasi burung-burung memakan roti sambil membuat rumus-rumus di jendela kaca kamarnya. Selain introvert, John juga mempunyai ambisi yang besar. Dan juga dia tidak mau kalah dari yang lain karena dia itu merasa paling pintar. Dan pasti dia itu ingin membuat suatu inovasi baru di bidang matematika. Tujuan utama John kuliah di Princeton University yaitu agar dia terpilih jadi tim peneliti laboratorium Wheeler. Tim ini biasanya yang dijadikan andalan para petinggi militer US. Jadi pekerjaannya tidak main-main dan juga prestige di mata masyarakat itu sangat bergengsi. Meskipun John mempunyai otak yang sangat encer, semasa kuliahnya ini John menemukan berbagai kerikil-kerikil kehidupan. Dimulai dari tugas papernya yang lama di ACC dosen, ditolak cewek-cewek karena dianggap freak, tidak punya teman karena ansos, dan lain-lain. John di kuliahnya punya roommate namanya Herman. Herman ini yang sering menemani John begadang di perpus selama berbulan-bulan untuk menyelesaikan tugas kuliahnya. Hingga suatu hari, paper John Nash itu di ACC dosen dan John lolos menjadi anggota tim laboratorium Wheeler. Dosennya sangat bangga kepada John karena inovasi teori John itu merupakan terobosan baru yang tidak biasa. Kesuksesannya ini berlangsung hingga 5 tahun ke depan. John sudah jadi profesor dan ketua tim laboratorium Wheeler. Dia juga sudah punya teman satu kantor, jadi dia tidak bekerja sendirian lagi. John juga punya tugas tambahan menjadi dosen. Saat John menjadi dosen, John ketemu dengan Alicia. Disinilah kisah cinlok dimulai. John mulai mengajak Alicia berkencan. Sampai akhirnya John melamar Alicia dan mereka menikah. Di sela-sela pekerjaan John yang sibuk itu, dia merasa seperti diikuti oleh seseorang dengan setelan hitam bertopi. Dan ketika mereka bertemu, orang berpakaian serba hitam itu mengaku dirinya Big Brother. Big Brother ini mengaku dia adalah seorang intel NATO. Dan Big Brother memberikan tugas kepada John untuk memecahkan sandi-sandi angka koordinat letak bom dari Rusia. Mulailah John ikut misi mencari letak bom yang katanya dari Rusia itu. Hari-harinya dihabiskan untuk menggunting-gunting koran dan majalah sampai lupa kerja. Setelah koran-korannya digunting-gunting, langsung dimasukkan ke dalam amplop dan dikirimkan ke kotak pos surat di rumahnya Big Brother. Hari demi hari,
Minggu demi minggu, sampai berbulan-bulan, ruangan kerja John sudah seperti redaksi koran. Dinding-dinding penuh dengan keleweran koran dan majalah. Sampai suatu malam, John mau mengirimkan surat ke rumah Big Brother, tapi berakhir jadi buron intel Rusia. Pulang-pulang menjadi seseorang yang linglung. Dia mengabaikan istrinya, menangis sendiri di kamar, menjadi orang yang parno, tidak boleh menyalakan lampu dan lain-lain. Dalam kondisi itu, istrinya sedang hamil muda. Alicia mulai curiga dengan tingkah laku John yang semakin hari semakin freak, dan mulailah ia konsultasi kepada psikiater. Setelah kejadian itu, John seperti orang yang trauma. Kalau ada jendela dibuka, dia menjadi parno, dan suatu ketika dia disuruh menjadi narasumber seminar besar. Parnonya kumat lagi, guys. Dia seperti dikejar intel Rusia sampai ke arena seminar. John lari terbirit-birit seperti orang gila. Padahal yang mengejar bukan intel Rusia, tetapi psikiater dari rumah sakit jiwa. John mulai disuruh treatment supaya penyakit kejiwaannya sembuh dan harus minum obat setiap hari. Karena penyakit ini, John jadi tidak bekerja, tidak juga magang jadi dosen. Alicia lah yang gantian kerja dan mengasuh anak. Alicia adalah tipikal istri yang sangat setia apapun keadaan suaminya. Efek samping obat halu ini sangat nyata, guys. Salah satunya John menjadi tidak bisa turn on. Alicia nahan-nahan sabar, kerja setiap hari, mengurus anak sendiri. Ketika ingin di malam hari, John tidak bisa berdiri. John tiap hari memikirkan hal itu dan merasa kasihan terhadap istrinya. Jadi dia berhenti minum obat. Imbasnya adalah penyakit halunya John kambuh lagi. Mulailah dia didatangi oleh teman-teman hayalannya, Herman, Big Brother, dan keponakan Herman. Mulai lagi dia jadi intel dan gunting-gunting koran bekas. Alicia akhirnya tahu kalau John ini kumat halunya. Alicia sudah memuncak kesalahannya. Dia bawa anaknya pergi di hari hujan, tapi John malah jedotin kepala Alicia ke tembok gara-gara John halu kalau Big Brother mau nembak Alicia. Untung Alicia sempat nelpon dokter RSJ. Datanglah dokternya ke rumah. John akhirnya ngaku sudah sebulan tidak minum obat karena efek sampingnya tidak bisa turn on. Terus sama dokter disuruh terapi lagi dan minum obat, tapi John menolaknya. Dia bilang katanya ingin berdamai dengan keadaan dan membiarkan pikirannya dia yang melawan halusinasinya. Jadi dia tidak ketergantungan obat lagi. Alicia dan dokter setuju. Mereka setuju untuk memakai cara John, yaitu melawan dan mengabaikan teman-teman halunya. John mulai belajar bersosialisasi dengan tetangga-tetangganya, mulai jalan kaki keluar rumah. Bahkan dia mendaftar jadi dosen di kampusnya dulu. Dia rela tidak dikasih ruangan dan pakai ruang perpus untuk kerja, karena tujuan dia di sini adalah bersosialisasi sama manusia lain. Hari berganti hari, John akhirnya berhasil berbincang dengan salah satu mahasiswa yang tertarik dengan teorinya dulu. Alicia sangat senang karena tahu John bisa berbincang dengan orang lain. John akhirnya sudah official kerja di kampus. Dia juga sudah punya kelas dan berhasil mengabaikan teman-teman halunya. John mengajar di Preston University sampai tua, dan suatu hari dia diajak minum teh bersama salah seorang koleganya.
Orang-orang di situ melihat John dan tiba-tiba memberikan penanya satu-satu. Itulah salah satu impian Jones sewaktu kuliah dulu. Dia ingin menjadi seseorang yang berpengaruh dan dihormati. Di tahun 1994, John dianugerahi hadiah Nobel Economic Science. Di dalam pidatonya dia mengucapkan terima kasih, especially for his wife, yang sampai tua tak kenal lelah selalu setia. Film ditutup dengan John dan Alicia saling bergandengan tangan meninggalkan aula penghargaan, meninggalkan kawan-kawan halunya juga. Seperti judulnya, A Beautiful Mind, filmnya sungguh beautiful. Seindah pikiran John yang berhasil melawan penyakit skizofrenia dengan pikirannya sendiri.